Ditahan setelah terkena operasi tangkap tangan KPK pada 2008 silam, Urip Tri Gunawan divonis penjara selama 20 tahun. Namun belum separuh masa tahanan ia sudah mendapat bebas bersyarat. Senada dengan Urip, Artalita yang juga terjerat saat OTT ini hanya dikurung seperempat masa tahanan. Jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Maret 2008. Urip ditangkap setelah menerima uang sebesar $660.000 Amerika Serikat di rumah pengusaha Artalita Suryani alias Ayin. Ayin merupakan orang dekat obligor BLBI Samsul Nur Salim. Samsul adalah pemilik Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI yang mendapat bantuan likuiditas Bank Indonesia. Saat ditangkap, Urip merupakan ketua tim jaksa penyelidik BLBI. Sebelumnya ia mengumumkan penghentian penyelidikan kasus Samsul Nur Salim terkait dana BLBI yang ia terima. Urip divonis hukuman 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 4 September 2008. Ia terbukti menerima uang saat menjadi anggota tim jaksa penyelidik perkara BLBI. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 20 tahun buwi terhadap Urip. Pada 11 Maret 2009, Urip sempat mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung menolaknya. Tidak sampai menjalani separuh masa hukuman, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham memberikan status bebas bersyarat kepada Urip pada 12 Mei 2017. Tak hanya jaksa Urip, terpidana lainnya dalam kasus ini, Artalita Suryani, juga bebas sebelum masa tahanannya habis. Ayin mendapat status bebas bersyarat. Ia hanya menjalani 1 tahun penjara dari 5 tahun vonis. Yosi Sesbania Gewap, CNN Indonesia. Jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun penjara dalam kasus suap terkait penyidikan kasus BLBI dinyatakan bebas bersyarat 12 Mei lalu. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan kecewa karena vonis tidak dijalankan secara maksimal. Apa dasar dari bebasnya Urip? Kita akan tanyakan langsung kepada Direktur Pembinaan Narapidana di Jenpas Kemenkumham Ilham Jaya. Selamat sore Pak Ilham. Selamat sore Bu Eva. Iya Pak Ilham, Urip Tri Gunawan ini divonis 20 tahun penjara di tahun 2008. Selama ini yang dipahami publik, salah satu syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat adalah telah menjalani 2/3 masa hukuman. Apakah jaksa Urip telah memenuhi syarat tersebut, Pak Ilham? Jaksa Urip ini mendapatkan pembebasan bersyarat. Ini merupakan salah satu bentuk proses pembinaan terhadap narapidana yang telah memasuki perhitungan 2/3 dari masa pidananya. Perhitungan 2/3 ini dapat kita berikan kepada narapidana Urip ini setelah dia mendapatkan remisi sebanyak 51 bulan 60 hari. Jadi 2/3 ini tidak mutlak. Hitung-hitungannya seperti apa Pak? Ya, hitungannya secara teknis adalah setelah dia mendapatkan remisi 51 bulan 60 hari itu, artinya 2/3 kali masa pidana dikurang dengan remisinya. Remisinya dia dapat 51 bulan 60 hari. Ini merupakan satu proses pemasyarakatan yang biasa yang memang diberikan kepada seluruh narapidana. Seluruh narapidana, tidak ada pengecualian bagi narapidana korupsi, begitu Pak Ilham? Ya, kecuali pada narapidana yang masuk pada ranah PP 99. Tentu kalau dia masuk pada PP 99, tentu mekanisme pemberian remisinya pun berbeda. Baik, tapi jaksa Urip apakah tidak masuk dalam ranah PP 99 tahun 2012 ini? Jaksa Urip ini tidak masuk dalam ranah PP 99 karena yang bersangkutan itu telah inkrah sejak tahun 2008 dan sementara PP 99 itu adalah tahun 2012. Baik, artinya tidak berlaku surut begitu ya Pak ya? Terpidana yang sudah divonis sebelum surut, 2012. karena kalau ini berlaku surut tentu ya. Kalau ini berlaku surut, tentu remisi-remisi yang didapat oleh narapidana, bukan saja Urip, tetapi narapidana-narapidana lain tentu tidak mungkin kan
dianulir atau dihilangkan remisi yang merupakan hak narapidana sesuai dengan Kepres 1 tahun nomor 174 tahun 2009. Baik, tapi kemudian bagaimana dengan komentar pemberian remisi 51 bulan ya, seperti tadi Pak Ilham katakan. Apa pertimbangannya Pak, sehingga Urip bisa mendapatkan remisi demikian banyaknya mungkin kalau bisa kita nilai seperti itu? Ya sebetulnya tidak banyak itu Mbak, karena dalam perhitungannya di tahun pertama, di tahun 2009, Urip itu mendapatkan remisi umum dan remisi khusus. Karena narapidana itu pada seluruh narapidana itu berprinsipnya mendapatkan remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum itu yang diberikan pada bulan Agustus setiap hari kemerdekaan, dan remisi khusus kalau dia beragama Kristen, kebetulan beragama Kristen berarti pada hari Natal. Nah, di tahun 2009 Urip ini mendapatkan remisi umum itu 2 bulan dan remisi khususnya 1 bulan. Nah, tahun berikutnya di 2010 itu mendapatkan remisi umum 3 bulan dan mendapatkan remisi khusus itu 1 bulan. Terus begitu naik setiap tahun bertambah 1 bulan sampai maksimalnya adalah 6 bulan. Nah, dan mekanisme ini sudah ada perhitungan tersendiri di dalam Kepres itu, Kepres 174 itu sudah ada hitungannya tersendiri bahwa seluruh narapidana itu mendapatkan remisi tanpa terkecuali. Baik, artinya semua itu sudah sesuai Begitu, dengan Mbak. aturan hukum. Tapi Pak Ilham, kemudian ada reaksi kecewa, ini yang langsung disampaikan oleh pihak yang melakukan operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya bacakan ya Pak ya, komentar dari juru bicara KPK. Bagi kami KPK, institusi yang menangani kasus ini yang sulit dalam melakukan operasi tangkap tangan sampai persidangan, tentu saja kecewa jika kemudian vonisnya tidak bisa dijalankan secara maksimal. Memang benar ada ketentuan yang seperti Pak Ilham katakan, ada remisi kemudian bebas bersyarat. Apakah ini kemudian tidak bisa dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan rasa keadilan bagi publik? Kalau dibilang hati-hati, kami sangat hati-hati Mbak. Kami sangat hati-hati karena ini sudah melalui proses yang namanya sidang tim pengamat pemasyarakatan. Mulai dari sidang tim pengamat pemasyarakatan tingkat lapas, artinya di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, tim pemasyarakatan di tingkat kantor wilayah di Bandung, di tim pengamat pemasyarakatan tingkat pusat di kantor di Direktorat Jenderal. Artinya kehati-hatian itu di setiap tingkat kita sudah sangat hati-hati. Saya sendiri sudah melakukan pengecekan itu sampai 3 kali. Ke Bandung saya melakukan monitoring dan melihat betul bahwa pemberian remisi itu sudah benar, sudah tepat sesuai dengan ini. Kalau dianggap kita tidak mendukung proses pemberantasan korupsi, justru kalau saya bilang kalau kita tidak memberikan hak ini kepada narapidana dengan benar, justru kita menjadi dipersalahkan karena aturannya itu berkata demikian. Jadi harus sesuai aturan begitu ya Pak ya. Kalau kemudian tadi dikatakan, betul. Nah, justru silakan Pak Ilham. Silakan Mbak. Iya. Justru kalau kita tidak mengikuti aturan itu justru malah kita dipersalahkan karena tidak memberikan hak-hak narapidana dengan baik dan benar. Tapi kalau kemudian dasarnya atau pertimbangannya adalah keadilan bagi publik. Yang ingin saya tanyakan saat keputusan pembebasan bersyarat, apakah tadi kan Pak Ilham mengatakan sudah diadakan diskusi di dalam internal Kemenkumham. Apakah ini perlu juga untuk melibatkan pihak KPK misalnya? Nah, karena yang bersangkutan ini tidak dalam ranah PP 99. Kalau di dalam ranah PP 99 memang disebutkan bahwa terhadap narapidana yang akan mendapatkan remisi, yang akan mendapatkan cuti bersyarat, yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat harus melakukan koordinasi atau meminta rekomendasi dari KPK atau pejabat penegak hukum lainnya. Misalnya kalau dia itu disidik awalnya oleh polisi, berarti minta dari polisi, dari kejaksaan. Nah, yang
khusus untuk Urip ini tidak masuk pada ranah PP 99 sehingga kita tidak berkoordinasi atau tidak memintakan rekomendasi dengan KPK. Kalaupun kemarin kita menyurati KPK itu terkait dengan permasalahan uang dendanya. Karena Urip sudah membayar 290 juta dan sisanya 210 juta. Nah, 210 juta itu sudah dia jalani mulai tanggal 27 Januari 2017 sampai dia itu. Nah, itu yang dia jalani karena dia tidak membayar kekurangan dari 210 itu. Baik, kalau begitu Pak, beberapa narapidana yang tidak masuk dalam ranah PP 99 tahun 2012 selain Urip, kita tahu ada Artalita Suryani, betul ya Pak ya? Kemudian juga ada Abdullah Puteh. Jadi ada beberapa yang memang akhirnya tidak bebas, tidak masuk di ranah PP 99 tahun 2012 dan akhirnya bebas bersyarat kemudian menjadi polemik dan dipertanyakan oleh publik. Sampai-sampai publik mungkin mempertanyakan keseriusan Menkumham dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana kemudian apa yang akan dilakukan Kemenkumham untuk menjawab pertanyaan publik ini bahwa Kemenkumham tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi? Justru kalau menurut saya Kementerian Hukum dan HAM sangat komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Di dalam PP 99 itu kan tidak berlaku surut, Mbak. Artinya PP 99 itu berlaku setelah dia diundangkan ke depan. Nah, yang ke depan ini semua narapidana yang akan mendapatkan CB dan pembebasan bersyarat dan remisi, saya jamin 100% tidak ada satupun yang tidak mendapatkan rekomendasi dari KPK. Artinya harus kita bertemu dengan KPK dan kita harus menyampaikan dengan KPK bahwa akan ada pemberian hak-hak terhadap narapidana ini. Nah, permasalahannya kalau umpamanya yang di belakang dari PP 99 itu kan memang tidak diperlukan rekomendasi dari KPK. Ya. Kalau kami memintakan rekomendasi KPK, justru kami melanggar ketentuan masalahnya. Baik, nah, ada berapa banyak lagi, Pak? Ketentuan sama saja kita. Ada berapa banyak lagi, Pak, ya, terpidana kasus korupsi yang tidak masuk dalam ranah PP 99 tahun 2012? Ya, ada berarti ya narapidana yang diputus sebelum tahun 2008. Artinya sebelum 2008 yaitu masuk pada ranah-ranah itu gitu, Pak. Kalau jumlahnya pasti saya tidak terlalu tidak bisa lihat karena tidak ada data, tetapi yang dipastikan bahwa yang diputus sebelum 2009 itu yang sebelum PP 99 itu pada masuk pada ranah yang tidak. Dia masuk pada ranah-ranah PP 28. Baik. Nah, itu PP 28 pun itu berlaku kumulatif. Baik, artinya kita tidak perlu pertanyakan lagi komitmen Kemenkumham dalam pemberantasan korupsi untuk kedepannya, begitu ya Pak Ilham ya? Betul, karena kita memang sangat straight terhadap pemberian remisi ini. Nah, masalahnya ya kalau kita, ini yang saya tadi sampaikan bahwa PP 99 itu kan berlakunya setelah tahun 2012. Nah, sekarang yang 2012 ke bawah, apakah narapidana teman-teman kita yang di lapas itu yang sudah mendapatkan remisi karena berlakunya PP 99 terus remisinya kita gugurkan? Kan itu kan menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan kegaduhan. Baik, terakhir Pak untuk kasus Urip, KPK sendiri apakah nanti akan ada klarifikasi mungkin terhadap KPK terkait dengan kasus Urip ini? Kami setiap saat berkoordinasi, baru beberapa minggu yang lalu kita sering bertemu, apalagi terhadap pemberian rekomendasi atau permintaan terhadap KPK, kita sering mengadakan pertemuan. Hanya memang masalahnya memang pada ranah-ranah yang di dalam aturannya tidak menentukan demikian, kita kan susah juga untuk tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sehingga saya sangat menjamin
semua yang pemberian daripada hak-hak narapidana ini saya jamin 100% bahwa itu sangat sesuai dengan ketentuan. Baik, kita pegang kata-kata Bapak tadi, menjamin 100%, tentunya juga jaminan terhadap komitmen pemberantasan korupsi dari Kemenkumham. Pak Ilham Jaya, Direktur Pembinaan Narapidana di Jenpas Kemenkumham, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom.